Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani GNH pada pagi yang baik ini, tanggal 17 Juli 2023. Kita tentu selalu rindu mengawali hari dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk mengawalinya mari kita satu dalam doa. Dan intinya kami bersyukur dan juga berterima kasih atas tangan penyertaan-Mu dalam istirahat kami dan telah membangunkan kami dengan keadaan selamat pagi hari ini, Tuhan. Kami rindu mengawali hari ini dengan kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam keseharian kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat seperti biasa, yaitu dari Hosea 8 ayat 12 dan juga Matius 7 ayat 24. Pertama, Hosea 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing." Dan terakhir, dalam Injil Matius 7 ayat 24, Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Demikian kebenaran firman Tuhan dinyatakan bagi kita pada pagi hari ini. Dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya membuat sebuah renungan bagi kita semua yang berjudul Talk Less Do More, atau lebih banyak berbuat daripada berbicara. Kata-kata ini sangat sering kita dengar. Ini adalah suatu quotes begitu, atau bahkan suatu produk rokok pun pakai kata-kata Talk Less Do More ini ya. Ketika kita kaitkan dengan firman Tuhan ini, tentu setiap orang ingin talk less do more ya, ingin banyak berbuat. Tapi pada kenyataannya dalam realita hidup, seringkali orang-orang itu lebih gampang berkata-kata, berteori daripada berbuat. Karena sesungguhnya teori itu akan tentu saja sangat sulit dilakukan, ataupun bahkan dapat merugikan kita kalau kita lakukan, walaupun teori tersebut baik. Seringkali kita juga menjumpai orang yang lebih banyak bicara tetapi banyak berbuat. Liunan teori gen ada apa gitu ya. Saya percaya tidak ada di antara kita. Dan ketika kita dalami sesuai dengan kedua ayat tersebut, maka dalam Hosea tadi kalau kita baca lebih jauh lagi, situ diceritakan bahwa bangsa Israel ini lebih senang melanggar perintah Allah. Walaupun mereka sudah punya perjanjian dengan Allah, tapi mereka senang melanggarnya. Dan juga senang menjadi sesat. Padahal mereka sering mendengarkan, sering diperdengarkan firman Taurat pada masa itu, tetapi mereka lebih sering melanggarnya. Dan pelanggaran itu direalisasikan dalam hal mereka membuat berhala dari emas dan juga memilih raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan kehendak Allah pada saat itu. Mereka sangat senang berbuat dosa karena begitu susah untuk berkomitmen terhadap kebenaran Taurat ya. Jadi mereka itu setelah berdosa, mereka tutupi dengan persembahan dan ibadah. Mereka suka korban bakaran. Tetapi sesungguhnya ibadah yang kuat seperti itu, korban bakaran yang banyak seperti itu, Tuhan tidak berkenan. Dan sia-sialah ibadah mereka itu. Tuhan pada akhirnya mencerai-beraikan kan bangsa tersebut. Ada yang kesana kesini, ada yang Yehuda, ada yang Samaria begitu Bapak Ibu. Dan dalam Matius
Yesus bahkan berkata, orang yang mau melakukan apa yang dia katakan itu bagaikan membangun sebuah rumah di pondasi batu. Hal tersebut dikata Yesus bukan semata-mata sebuah perumpamaan saja, tetapi pada waktu itu sesungguhnya umat pada saat itu banyak mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang Taurat, tetapi yang ngajarin Taurat itu nggak pernah melakukan Taurat tersebut, bahkan menggunakan Taurat untuk kepentingannya sendiri. Banyak bicara, banyak mengajar, tetapi tidak ada kasih, tidak ada tergerak hatinya untuk orang-orang yang menderita di luar sana. Maka Yesus tidak mau pada saat itu umatnya, orang-orang yang mendengarkan, yang percaya kepadanya itu seperti ahli-ahli Taurat yang banyak bicara tetapi nihil dalam perbuatan kasih. Dan ketika kita renungkan bersama-sama, maka firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita dan menguatkan kita. Saya percaya di tempat ini kita semua sudah penuh kasih terhadap sesama, terhadap orang di luar sana. Tetapi firman Tuhan kembali menguatkan kita ya, bahwa sesungguhnya realita kehidupan kita juga, bahkan sebagai umat Tuhan, orang-orang Kristen itu kita sering lupa. Kita hanya mau menjadi pendengar firman Tuhan saja dalam berbagai ibadah, dalam persekutuan, tapi enggan untuk melakukannya, enggan untuk berbuat secara nyata terhadap orang-orang yang benar-benar memerlukan uluran tangan kita, memerlukan kasih kita, Bapak Ibu. Dan ketika kita lebih senang mendengar saja dan tidak melakukan, tentu bisa saja firman itu sama seperti omongan-omongan yang lain, menjadi angin lalu. Maka ketika firman itu sudah menjadi angin lalu, maka kita akan sangat berkompromi dengan dosa, Bapak Ibu. Kita ngelahin lah. Sekarang aja kita buat salah, sekarang aja kita menyakiti hati saudara kita, teman sekerja kita, dan juga orang-orang di luar sana. Nanti kuat-kuatin aja ibadah, kuat-kuatin aja persembahan, ya pasti aman hidupnya. Gitulah silahnya kalau kita gampang katakan dalam keseharian kita. Saya juga sering sih berpikiran seperti itu, tapi firman Tuhan sangat menguatkan kita pada hari ini. Dan dalam Hosea, tentu saja kita sudah mengetahui bahwa bangsa Allah pada saat itu lebih mementingkan yang penting korban bakaran, yang penting ritual. Tetapi mereka melanggar sendiri komitmen mereka terhadap Allah. Begitulah juga yang mungkin saja masih kita hilap, kita kelupaan, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan ini kembali menguatkan kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan pada masa-masa sulit ini, sesuailah berbuat seperti yang Yesus ajarkan. Kita harus membangun rumah di pondasi batu. Yesus itu hanya ingin kita itu mendengarkan firman, sekuat kita melakukan isi firman tersebut, maka ibadah kita minggu yang sudah kuat, persekutuan kita yang kuat itu harus sekuat bagaimana kita berbuat, berbicara, berniat yang baik terhadap sesama kita, dalam perbuatan yang baik, dalam prakteknya. Maka pelayanan, kalau kita sering aktif di gereja, melayani dalam berbagai hal, itu juga harus sama kuatnya dengan perbuatan kita yang nyata, mengulurkan tangan terhadap saudara kita, teman-teman kita yang susah. Kita mau tahu keadaan mereka, kita mau peduli dan simpati. Dan kita ketika sudah kuat persembahan di gereja, maka persembahan kita itu juga harus seimbang kuatnya dengan berbagi kepada orang lain. Maka firman tersebut bukan hanya masuk dan lalu dan menjadi suatu teori dan menjadi suatu ritual, tapi itu menjadi firman yang hidup. Karena firman itu akan hidup bila kita menjadi pelakunya. Iman tanpa perbuatan itu dikatakan adalah mati. Firman tanpa dilakukan itu sama saja dengan
omong kosong Bapak Ibu. Demikian kebenaran Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kita pada hari ini. Di akhir berdasarkan firman Tuhan ini kita diajarkan untuk menyeimbangkan perbuatan kita dengan ibadah kita. Maka ketika hal tersebut sudah terwujud, kita akan menjadi umat yang sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan yang baru bagi kita untuk mengawali hari. Kita bisa mendengar, kita bisa merenungkan, dan kita bisa melakukan secara nyata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk lebih banyak berbuat ya Tuhan, dan lebih banyak melakukan hal yang nyata terhadap firman yang kami dengar, sehingga kami bisa menghidupi kebenaran Tuhan dan kami bisa memperkenalkan kemuliaan Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami dalam berbuat dan dalam berinteraksi dengan siapapun pada hari ini ya Tuhan. Kami mulai hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, sertai kami ya Tuhan, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, melindungi, menguatkan, dan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semangat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.